Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi rekan-rekan SRB ya. Kembali di SRB Grup 3 ini periode 18 sampai 22 Juli dengan saya dosen pengajar struktur Captain Haratua Panggabean. Ya, Bapak-bapak ya. Oke, sebelumnya itu kita perkenalan dulu. Nanti dari saya, nanti silakan Bapak-bapak ya, silakan Bapak-bapak nanti perkenalannya ya. Oke, mulai aja. Sebentar ya, Bapak ya. Oke, oke. Sudah bisa dilihat tampilannya, Bapak-bapak? Sudah, Cap. Oke, bisa ya. Oke, sebelumnya itu perkenalkan ya, saya Artua Panggabean ya. Saya merupakan lulusan D4 STIP Jakarta, ngambil kelas 2 juga di Jakarta dan kelas 1 di Jakarta. Ya, pengalaman belayar saya dari tahun 2012 sampai dengan 2022 ya, 2021, 2022 ya, antara itu ya saya bekerja di dua perusahaan Singapura ya, Fleet Management sama dengan MSI Management Singapura ya. Setelah itu saya kembali ke darat ya sebagai independent cargo surveyor for bulk carrier ya. Saya tinggal di Bekasi ya. Itu adalah perkenalan singkat saya di bapak-bapak semuanya. Saya terakhir bekerja di kapal bulk carrier nah, sebagai nahkoda ya dengan DWT 87.000, panjang sekitar 229 meter kapal ya. Untuk pengalaman berlayar saya sudah kemana saja, keliling dunia sudah ya, worldline lah ya. Itu aja pengalaman singkat dari saya, bapak-bapak semuanya ya. Oke. Oke, itu singkat dari saya, bapak-bapak ya. Di sini saya akan mengajarkan tentang SCRB ya, SCRB. Bapak semuanya, SCRB Subcourse ya. Oke. Oke. Ini ada sekitar 7 orang, nggak apa-apa, masuk aja. Ya, nanti saya absen sendiri di laporan saya. Oke. Oke, bisa perkenalan singkat dulu, mungkin dari beberapa aja, saya tidak akan ambil semuanya ya. Nama ya, pernah berlayar tiga ya, ya tempat tinggal di mana ya, silakan. Mulai dari Pak Pelip Leo, silakan Pak Pelip. Ya Pak Pelip silakan. Pak Pelip, silakan perkenalannya Pak. Februari 1994. Kurang di copy Pak Pelip, kurang didengar, bisa kurang jelas lagi. Jaringan mungkin itu Pak. Jaringan, Pak Pelip lagi di mana? Ada di dalam kamar nih Pak. Oke, ya silakan yang lain dibuka kameranya. Kalau tidak dibuka bapak-bapak, saya nanti akan kick out ya. Saya orangnya gitu aja Pak, biarpun sedikit saya akan kick out. Ya, itu aja Pak. Kalau misalnya bapak-bapak tidak membuka kamera, saya akan kick out. Ya, buat apa saya cuap-cuap kalau nggak ada yang dengerin ya? Karena bapak-bapak di sini sudah membayar, sudah mengambil diklat, ya mahal. Saya ngasih tahu ke bapak-bapak semuanya. Jadi buat apa saya cuap-cuap? Ya, bapak tidak dapat ilmunya, buat apa sertifikat ya?
Itu aja sama saya, Pak. Saya singkat padat aja, ya. Ini hak saya sebagai pengajar di sini, ya Bapak ya. Orang Bapak di sini mengambil diklat harus mengikuti aturan ya. Kalau misalnya tidak dibuka kameranya, saya akan kick out. Itu aja dari saya, Pak. Ya, itu aja aturan dari saya ya. Mungkin Pak Heri Susanto, silakan Pak perkenalannya. Silakan Pak. Ya, selamat pagi, Cap. Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Heri Susanto. Eh, saya sekarang ini aktivitasnya di perhotelan karena nanti rencananya saya akan ke bagian catering, Cap. Oke. Begitu. Berarti nanti ke kapal pesiar planningnya ya, Bapak Heri ya. Ya, siap, Oke. Pak, Cap. Ya. Ya. Terima kasih Pak Heri. Pak Heri Susanto, semoga dilancarkan nanti. Oke, silakan Mas Firman. Firman 97. Selamat pagi, Kep, dan Ya. teman-teman. Saya Firman Syahsarudin. Saya kegiatannya sekarang lagi nunggu ujian, Kep. Ujian pasca perala, Kep. Oh, berarti dari ini ya, Taruna ya. Ya, Kep. Dari mana? Dari mana? Dari Akademi Maritim Jadaya, Kep. Oh, kami tidak ya. Oke, terima kasih Pak Firman. Berarti yang di Marunda juga dekat ya. Oke, Saya, Kep. ada Mas Imron. Silakan Mas Imron. Ya Pak, Ya, silakan. Perkenalannya Mas Imron. halo selamat pagi. Lagi. Perkenalkan nama saya Infon Mediansa. Posisi sekarang lagi di kapal Pak. Oke, sudah berlayar ya. Sudah ada basicnya ya, Pak Imron ya. Oke, terima kasih Pak Imron. Pasti sudah berlayar. Kalau boleh tahu, kapal apa Pak Imron? Ya Pak, kapal pinisi Pak. Oh, kapal pinisi. Oke, bagus Pak Imron. Terima kasih Pak Imron. Yuk. Terima kasih Pak. Ada Mas Hasjar Jabir. Silakan Mas Hasjar. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi semua. Saya atas nama Sejar Jabir. Sekarang posisi di Sulawesi. Habis cuti. Berarti sudah ada kapal apa Mas Hasjar? Poltilkrem. Bang Kopi Mas Hasjar? Krimbas, Pak. Oh, keren banget. Oke, terima kasih Mas Hasjar. Oke. Silakan Ya, Pak Franky Gerung, silakan. Ini orang Manado Pak Franky Gerung ini. Ya Pak, orang Manado Pak, saya Franky Gerung Pak. Sekarang posisi saya di kapal. Kapal apa Pak? Tanker bunker Singapura. Oke, tanker bunker Singapura. Tanker bunker Pak. Ya, tanker bunker. Iya. Kenapa ngambil SCRB-nya telat Pak? Iya Pak, sudah lama Pak. Oke lah. Sudah disuruh ngambil sama orang kantor, jadi ngambil. Ya. Salah satu persyaratan Bapak berlayar itu ya minimal mempunyai 4 sertifikat utama. BSD, SCRB, AFF, MFA. Kalau ada tambahannya yaitu SDSD, SHT ya. Itu buat rating ya Bapak ya. Kalau Bapak sudah memiliki itu berarti Bapak sudah kualifikasi bisa naik kapal jenis apapun ya kecuali tanker dengan sertifikat tambahan BOCT ya, itu secara khusus buat masukannya aja ya. Kalau mungkin di kapal pesiar itu mungkin ada sertifikat khusus di bagian catering seperti Mas Heri ya. Mas Heri ya mungkin dia bagian perhotelan itu sertifikat pendukung ya. Oke, itu aja, singkat aja dari saya ya. Ini yang orangnya nggak ada, pahamkah ada? Pak Irfan ada? Tidak ada? Pahamkah Pak Irfan? Tidak ada? Saya simple Pak, saya akan remove. Pak Irfan? Pak Irfan? Irfan? Tidak ada, saya remove. Ya. Oke.
Ini karena sekarang STIP lagi banyak, ya lagi banyak ini menerapkan aturan, ya calo-calo ataupun orang-orang yang tidak masuk Pak langsung di remove. Itu hak kita. Mereka sudah mengasih independen, jadi banyak sekarang calo ataupun itu yang menyalahgunakan, ya sehingga STIP itu banyak kecolongan, ya Bapak-bapak ya. Itu aja lah, ya perkenalan singkat. Oke, langsung aja ya kita mata kuliah ya. Oke, bentar ya. Oke. Oke, di sini tentang di SCRB ini tentang supervisor craft rescue boot ya, itu berpatokan pada tentang skoci penolong sama skoci penyelamat, ya, skoci penyolong sama skoci penyelamat, ya. Kalau skoci penolong, ya, itu dinamakan dengan lifeboat dan skoci penyelamat dinamakan dengan rescue boat. Nah, tetapi di sini saya tentang membacakan ataupun menjelaskan tentang life raft. Ya, life raft yaitu peluncuran rakit penolong ya, rakit penolong life raft dalam artinya ya. Oke, life raft dapat meluncur secara otomatis ya. Ya, itu dengan dua tipe yaitu dengan manual maupun dengan hydrostatic release unit ya. Mungkin yang di kapal sudah mengetahui ini rakit penolong ya. Jadi bisa dikatakan kita melakukan ini dengan manual ataupun dengan otomatis melalui hydrostatic release unit ya, yaitu pemotongan tali menggunakan hidrostatik ya, tenaga hidrostatik yang memiliki tekanan Bapak-bapak ya. Yang pertama meluncurkan life raft itu sendiri. Nah, ini dia life raft itu ya, barang itu ya. Barang itu ya. Di sini dia memiliki yang namanya manual slip hook ya, manual slip hook ya, yaitu ini dia ya Bapak-bapak ya, yang berada pengaitnya di sini ya, yang dimana dia memiliki painter tali ya, tali tersendiri yang harus diikatkan ke titik terkuat, strong point yang namanya strong point ya, sehingga life raft itu tidak akan jauh jatuh dari tempat titik strong point itu ya. Seperti barang kalau kita ikat ya, baru kita lempar ke sungai ataupun ke danau ya, itu bisa kita jangkau, kita tarik, barang itu akan tidak jauh dari kita. Seperti itu juga dengan life raft barang itu sendiri ya. Ini ada strong point, check painter ya, check launch area ya. Itu di life raft ya, biasanya itu berada di sisi kiri atau di sisi kanan dan juga di depan. Dia merupakan tempat area terbuka ya, area terbuka, open area ya, yang dimana dia memiliki namanya launch area ya, untuk menurunkan life raft itu sendiri ya, sehingga dia itu bebas dari obstruction ataupun tempat-tempat lain ataupun alat-alat lain ya, sehingga dia mudah dibuang ataupun dilemparkan ke laut atau ke air ya Bapak-bapak ya. Jadi ini caranya aja ya, life raft itu ya, ada gambarnya ya. Tempatkan dan lepas slip kait manual ya. Ini dia. Ini dibuka dulu ya Pak ya. Handle-nya ini dibuka ya. Painternya diikatkan ke strong point ya. Baru dibukakan yang namanya slipnya ya, dibukakan slipnya, baru diangkat ya, diangkat itu secara manual, diangkat dan dilempar ke air ya. Itu caranya ya Pak ya. Pastikan tali terikat kuat ya, strong point, pastikan area peluncuran bebas, tidak ada obstruction lain, dan lemparkan life raft keluar ke air dengan diangkat oleh 2 atau 3 orang. Jadi life raft ini Pak termasuk berat. Kalau pelemparannya dilakukan oleh 1 orang mungkin berat, jadi minimal harus 2 orang ya. Itu secara manual ya. Setelah dilemparkan nanti ya, setelah dilemparkan maka life raft itu akan mengembang dengan sendirinya, ya, seperti ini ya, seperti ini. Tergantung posisi life raft tersebut. Ada posisi life raft tersebut itu terbalik ya, terbalik, jadi dia harus dibalikan menggunakan bantuan manusia ya, menggunakan manusia. Cara memperbaikinya ya, maka tarik dan miringkan ke belakang sesuai dengan arah mata angin ya. Kalau bisa arah anginnya dari depan, kita harus menghadap ke depan. Kalau anginnya ke belakang, kita harus menghadapkannya ke belakang ya.
Jadi angin itu membantu supaya membalikan dari life raft tersebut. Nah, ini contohnya ya, caranya ya, posisinya. Ada orang yang masuk ke dalam bawah air, ditarik. Nah, begini dia. Ini arah angin ya, arah angin, dia akan otomatis naik ke atas. Ya. Setelah itu, orang yang kru akan naik satu persatu ke life raft tersebut ya. Yang kedua, ketika posisi emergensi, usahakan jangan lompat ke laut. Namanya panik, jangan lompat ke laut. Kita menggunakan namanya embarkation ladder. Embarkation ladder, menggunakan tangga. Ya, tangga, pelan-pelan turun, ya, dengan cara pelan-pelan turun dengan memakai PPE yang baik, itu life jacket tersendiri, dan memasukin. Ya, kenapa fungsinya ini tali? Ya, fungsinya tali ini, ya, agar life raft itu bisa kejangkau. Ya, dan tali itu biasanya panjangnya 2 kali dari tinggi kapal, dari mendek ke keel kapal tersebut. Jadi itu semua diatur di Solar Safety of Life FC, Bapak-bapak semuanya ya. Oke, ini dia. Nah, naik ke life raft, turun dari kapal menggunakan tangga. Usahakan jangan terjun langsung ke life raft. Sebisa mungkin usahakan barang tetap dalam keadaan kering. Ya, kenapa dikatakan dalam keadaan kering? Biar ya panas tubuh itu tidak berkurang sehingga kita tidak kelaparan ya, tidak kelaparan ataupun kedinginan, sehingga dapat men-save ya panas tubuh dan mengurangi jatah namanya food ration dan water di life raft tersebut. Jadi di dalam life raft ini juga sama halnya, alat-alat dan equipmentnya sama seperti yang ada di lifeboat bapak-bapak semua tersendiri ya. Mungkin di hari sebelumnya sudah diajarkan ke bapak-bapak ya, apa itu dengan lifeboat, rescue boat, apa itu isinya, dan apa itu yang ada di dalamnya, bapak-bapak semuanya ya. Oke, itu dalam manual bapak-bapak caranya. Oke, manual. Oke, kalau yang namanya secara khusus dengan menggunakan hydrostatic release unit, ya, hydrostatic release unit, ya, ini dia. Nah, ini bapak-bapak, secara dengan HRU, ya, hydrostatic release unit. Itu ya, ini ya, HRU akan menggunakan pisau tajam yang memotong tali jika kapal tenggelam dalam 4 meter. Jadi jika kapal sudah berada di dalam 4 meter, maka otomatis HRU ini ya, dalam ini Pak, pisau ini akan memotong tali ya, memotong tali itu tersebut ya, wickling ini memotong tali ya. Dia akan otomatis life raft ini akan naik ke atas ya, ke permukaan air. Inilah contoh HRU arrangement, hydrostatic release unit arrangement ya. Tergantung dari makernya Bapak-bapak ya, tergantung dari makernya masing-masing. Tetapi kekuatannya sama, yaitu 0,4 kilonewton ya. 0,4 kilonewton. Nah, ini dia alat-alat apa saja yang kita dapatkan ditemukan di dalam life raft ya. Alat apa saja ini dijelaskan ya. Ada yang namanya sea anchor dan lain, rescue ya, ini rescue kit and line, floating knife, paddles, boiler, sponge, repair kit, flashing kit. Nah, semuanya ini ada di life raft ya. Alat-alat ini juga ya, alat-alat ini juga ada di lifeboat Bapak-bapak semuanya ya. Oke, untuk pembagian yang namanya water dan food ration ya, food ration itu ya tergantung dari kapasitas dari life raft tersebut ya, tergantung dari kapasitas dari life raft tersebut ya. Tapi masing-masing orang ya harus memiliki yang namanya 1,5 liter air dalam life raft tersebut. Jadi misal kapasitas dari life raft tersebut 15% atau 15 orang, berarti 15 kali 1,5 itu harus ada kapasitasnya di life raft tersebut. Begitu juga dengan di food ration tersebut. Jadi ada 15 box juga, ada yang namanya 5, ini tergantung ya kapasitasnya. Biasanya ini 0,5 liter, ya setengah liter. Jadi satu orang bisa mendapatkan 3, yaitu drinking water. Ya, ini semuanya alat-alatnya Bapak-bapak ya. Jadi bisa di screenshot untuk mengetahui yang lebih jelas, lebih detailnya lagi ya. Di dalam ini juga ada yang namanya anti sickness medicine ya, obat mabuk ya, obat mabuk yang biasanya Bapak kenal semuanya, obat mabuk.
Ya, biasanya kalau dalam Sri Besar bisa dikatakan antimo, ya antimo lah dalam arti. Nah ini ya hanya digunakan bertahan selama 48 jam satu obat, ya satu obat. Jadi kalau meminum ini satu orang 48 jam, ya 48 jam berikutnya harus dikasihkan, ya harus dikasihkan ke orang-orang itu. Jikalau kru tersebut dalam keadaan mabuk, kalau tidak mabuk jangan, ya kalau bapak ya itu aja. Kalau misalkan live wrap apa aja bagiannya ke dalamnya ya. Oke. Ini dia tadi yang secaranya manual release, saya sudah menjelaskannya tadi ke Bapak ya. Secara automatic release kita akan membahasnya di sini ya. Oke, sorry ya, bentar. Nah, ini manual release-nya ya. Secara gambar tadi ya, bisa dikatakan di sini ya. Ada di pertama dilepas hooknya ya, diikatkan painternya ke strong point ya, dicek areanya clear atau tidak, baru dibuang ke air. Jangan lupa ditarik painternya itu untuk membuka laptop tersebut. Itu manual release Bapak-Bapak. Tetapi kalau yang namanya dengan automatic release itu dengan bekerja dengan sendirinya menggunakan HRU tadi yang saya sebutin tadi Bapak-Bapak ya. Dia akan memotong ya, ini tali, ini akan memotong tali tersebut dan otomatis akan naik ke air jikalau kapal itu sudah tenggelam di bawah 4 meter. Ya, Bapak-Bapak ya. Oke. Ini juga ada jumlah personil yang bersertifikat ya sesuai dengan IMO ya nomor A624 ya. Jikalau kapasitas maksudnya ini buat skoci sebenarnya Bapak-Bapak ya, skoci. Yang ini saya nggak membahas dulu. Kita membahas ke levrap aja dulu ya. Levrap dulu. Ini dia. Apa saja bagian-bagian levrap itu ya. Sini juga ada kelihatan ya. Ada yang namanya packing band. Ya, packing band ini menandakan bahwa levrap Bapak tersebut sudah melakukan annual pemeriksaan secara tahunan oleh orang ataupun yang bersertifikat dan di-approve oleh kelas ya. Ada yang namanya dan levrap itu merupakan bagiannya itu adalah fiberglass ya, fiberglass sama seperti dengan skoci yang artinya itu memiliki kekuatan yang kuat dan ringan, artinya terapung di atas air ya. Ada juga gasketnya, ada namanya cradle ya. Cradle itu merupakan support ya, tiang cradle itu ya. Ini namanya hydrostatic release unitnya, HRU-nya yang ini tadi ya. Ini HRU-nya ini sini Bapak-bapak di sini ya. Sini namanya wiggling-nya ya, bisa dikatakan ini juga stretch wiggling-nya ini berkaitan ya, harus dengan wiggling pemotong ya. Dan juga ada cleat ya, cleat. Dan biasanya strong point-nya itu Pak ada di bawah ini Pak. Strong point-nya titik painter tersebut ya, secara garis besar. Oke. Dan ini gambaran dari levrap itu jikalau sudah mengembang ya, jikalau sudah mengembang. Karena levrap tersendiri itu juga Bapak memiliki yang namanya tabung yang dimana memiliki oksigen ya untuk mengembangkan levrap tersebut ya. Itu aja secara singkat dengan levrap ini Bapak-bapak semuanya. Oke, itu aja yang saya jelaskan di levrap ini Bapak-bapak. Gimana Bapak-bapak? Ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Karena waktu sudah mau habis nih, tinggal 8 menit lagi. Gimana Bapak-bapak? Cap, izin Cap. Ya silakan. Itu untuk metode bagaimana live ref itu bisa mengembang, itu semuanya automatically semua itu ya, Cap. Secara otomatis semua itu, Cap. Nah, terima kasih. Ketika dilempar itu kita tidak melakukan apa-apa, dia mengembang sendiri atau bagaimana, Cap? Oke, terima kasih Pak Heru Susanto. Kan dikatakan tadi ya, setelah kita buka namanya handle clip knot-nya itu ya, baru kita tarik painternya itu berada di sisi kiri atau sisi kanan dari live cup tersebut, itu kita ikatkan ke strong point ya, titik kuat
baru kita lempar ke laut. Nah, yang kita lakukan untuk dia mengembang adalah menarik painter line-nya itu, Pak. Karena painter line-nya itu panjang, ya biasanya itu painter line itu 2 kali dari tinggi kapal, dari deck level sampai dengan keel, tergantung dari kapal. Ya, makanya kita tarik. Nah, biasanya kalau sudah tarikannya mentok, kita sentak, tak. Nah, dia akan membuka yang namanya pin dari silinder botol itu, akan mengisi oksigen. Ya, mengisi oksigen. Kadang-kadang ya pas kita tarik dia itu terbalik. Ya, terbalik. Nah, itu kru harus turun ke bawah dan membalikannya itu. Tadi yang saya kasih tunjuk prosedurnya kan ada kan? Jadi dia harus melawan arah angin, ya melawan arah angin sehingga membantu dia membalikan. Ya, Bapak-bapak itu. Itu yang secara manual. Kalau secara otomatis ya kalau misalnya kapal itu sudah tenggelam, kita tidak punya waktu, no have time for lowering the boat, the left raft. So automatic he can cutting by wiggling, ya tali pemutus itu akan dipotong ya di kedalaman 4 meter dengan kekuatan 0,4 kilonewton pressure. Ya, kalau ada pressure 0,4, biarpun dia di kedalaman 1 meter kah, 2 meter kah, tapi kalau tekanan air itu sudah mencapai 0,4, dia akan memotong secara otomatis, ya. Tapi biasanya di kedalaman 4 meter itu karena 1 meter itu 0,1 kilonewton. Jadi diambil rata-rata sampai dengan 4 meter 0,4 kilonewton. Gitu Pak Heri. Gimana? Oke ya, ada lagi yang dipertanyakan? Tidak ada? Oke. Cukup ya. Saya menjelaskan hanya di live raft karena di hari pertama, hari kedua mungkin Bapak-bapak sudah menjelaskan tentang lifeboat atau rescue boat. Sudah dapat di sana? Sudah Cap. Oh ya, sudah ya. Jadi Ya. SCRB ini tentang survival craft, rescue boat ataupun lifeboat ataupun tentang life raft. Jadi tentang rakit penolong. Ya, rakit penolong ya. Oke, itu aja dari saya. Oke. Saya sampai di pagi ini akan memberikan sedikit tugas ya, tugas-tugas ya untuk pelajaran kita ke depannya. Mungkin di siang saya tidak akan masuk karena akan saya menunggu tugas Bapak dan saya akan nilai ya. Itu aja dari saya. Bapak-bapak semuanya. Oke, cukup ya? Cukup ya, ada Cukup, lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Cap, mau tanya sedikit Cap. Ya, silakan. Nanti teorinya bisa dikirim di grup aja Cap. Biar kita nama-nama baca gitu Cap. Oke, nggak apa-apa. Saya akan kirim ke grup, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Bapak. Oke, oke ya. Berarti saya close ya. Tidak ada yang bertanya lagi ya. Saya close ya. Oke, dengan ini saya tutup. Terima kasih, Bapak-bapak semuanya. Jaga kesehatan selalu, selalu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.